syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa buat berkatnya hari ini sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan Ibu di pelajaran geografi kelas 10. Minggu lalu kita sudah bahas tentang jenis vegetasi alam menurut iklim dan faktor-faktor penyebab perubahan iklim global. Adapun materi kita pada pagi hari ini adalah tentang hidrologi atau sering disebut siklus air. Adapun tujuan kita dalam pembelajaran hari ini agar siswa mampu memahami unsur-unsur siklus hidrologi. Untuk lebih paham lagi, perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Hari ini kita akan bahas materi kita tentang siklus hidrologi. Yang pertama kita akan bahas pengertian siklus hidrologi, proses terjadinya hidrologi, dan macam-macam siklus hidrologi. Sekarang kita akan bahas dulu apa itu siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Proses siklus hidrologi karena adanya pemanasan air laut oleh sinar matahari secara terus-menerus sehingga terjadi berevaporasi, kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju, hujan batu, hujan es, dan hujan gerimis atau kabut. Unsur-unsur utama dalam siklus hidrologi. Yang pertama evaporasi, yang kedua transpirasi, yang ketiga respirasi, yang keempat evapotranspirasi, yang kelima kondensasi, dan yang keenam presipitasi, dan yang ketujuh infiltrasi, yang kedelapan perkolasi, dan yang terakhir disebut runoff. Dengan adanya unsur siklus hidrologi, kita akan bisa melihat pembagian siklus hidrologi. Yang pertama, siklus pendek. Proses siklus pendek adalah air laut yang menguap melalui proses kondensasi berubah menjadi butir-butir air yang halus atau awan dan selanjutnya hujan langsung jatuh ke laut. Oke, untuk lebih jelas kalian bisa perhatikan gambar siklus pendek berikut ini. Yang kedua kita bahas siklus sedang. Proses air laut yang menguap lalu dibawa oleh angin menuju daratan dan melalui proses kondensasi berubah menjadi awan, lalu jatuh sebagai hujan di daratan dan selanjutnya meresap dalam tanah, kemudian kembali ke laut melalui sungai-sungai atau saluran-saluran. Perhatikan gambar siklus sedang yang Ibu tampilkan di bawah ini. Yang terakhir, siklus panjang. Proses air laut yang menguap setelah menjadi awan melalui proses kondensasi lalu terbawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di daratan dan terjadilah hujan salju atau es di pegunungan-pegunungan tinggi. Dan untuk lebih jelasnya kalian juga bisa lihat gambar yang Ibu tampilkan berikut ini. Untuk tugas, kalian bisa melengkapi gambar yang Ibu tampilkan di bawah ini. Lengkapilah dengan menggunakan ketiga siklus hidrologi yang sudah kita bahas tadi dengan unsur-unsur siklus hidrologi. Kalian gambar di catatan dan dikumpul hari ini. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Semangat pagi. Demikianlah tadi pembahasan kita tentang siklus hidrologi. Berarti dapat kita simpulkan unsur-unsur siklus hidrologi yang pertama itu adalah air, udara, suhu, tanah, dan cahaya.
Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun materi kita minggu depan tentang perairan darat. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Salam sehat.